Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan at-talib yuqabbil syaikhahu. Adab yang berikutnya, seorang talib mencium gurunya. Ya kan? Halaman 37 kita masuk ya. Ini adab. Mungkin di kalangan kita orang-orang ajam ini itu sesuatu yang jarang ya. Cium guru. Ya enggak? Nah, palinglah anggaplah salim istilahnya kita ya, cium tangan. Itu enggak masalah, diperbolehkan. Kalau sama anak, enggak perlulah. Ya, mungkin kalau seorang yang tua gitu loh kan, antum geli anak kalau antum cium tangan anak. Tapi orang-orang awam antum lihatlah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabi Al-Adabul Mufrad. Berkata al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, haddatsana Ibnu Abi Maryam qala haddatsana At-Taf Ibnu Khalid, telah menyampaikan hadis kepada kami At-Taf bin Khalid. Qala haddatsani Abdurrahman Ibnu Razin qala mararna bir-Rabazah. Katanya Abdurrahman Ibnu Razin, kami pernah melewati Ar-Rabazah, nama tempat. Faqila lana, lalu ada yang menyatakan kepada kami, ada yang berkata kepada kami, hahuna Salama Ibnul Aqwa. Nah, di sini adalah kampungnya Salama Ibnul Aqwa. Siapa Salama bin Aqwa? Sahabi ya? Sahabi dia. Nah, ini kampungnya Salama bin Aqwa. Fa'ataituhu, kata Abdurrahman Ibnu Razin, aku pun mendatangi Salama Ibnul Aqwa. Fasallamna alaihi, kami pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Fa akhraja yadaihi, lalu Salama Ibnul Aqwa mengeluarkan tangannya. Difahami ya? Assalamualaikum, keluarkan tangan saya ini. Faqal, kata Salama Ibnul Aqwa, bay'atu bihatain Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berbaiat kepada Rasul dengan kedua tangan ini. Tangan siapa? Salama Ibnul Aqwa. Fa akhraja kaffan lahu dhakhmah. Lalu Salama tadi mengeluarkan telapak tangannya, dhakhmah yang besar itu, telapak tangan besarnya tadi. Ka'annaha kafu ba'irin, tebal, mungkinlah ampalan kita ya, besar, tebal, ngampal mungkin kan. Seakan-akan bagaikan kafu ba'ir, telapak tangan onta. Tergambaran tuh. Ya mungkinlah tua lah kampalan ya, tadi kan tebal. Faqumna ilaiha, lalu kami bangkit mendekati tangan tadi. Faqabbalnaha, kami pun menciumnya. Kalau ditanya, boleh ndak cium tangan Pak Ustadz? Ya boleh-boleh baik. Ya, cuman jangan benar-benar cium tangan anak ya. Itu tadi. Boleh. Itu dalilnya. Difahami? Ini tabi'in kan? Mencium tangan Salama Ibnul Aqwa. Bawwab al-Bukhari, itu bacanya ditasydid ya, qabbalna, baknya ditasydid. Faqabbalnaha, kami pun menciumnya.
Bawwabal Bukhari bab takbilil yad, bab mencium tangan. Ini juga kalau untuk anak laki-laki ya, antum yang ngajar itu suruh dia cium tangan antum, ya bersih ke tangan antum, garuk-garuk kelek segala macam kaget demam pula udah. Kalau anak cewek antum jangan suruh, nggak usah, nggak boleh, jadi supaya dia terbiasa dari kecil. Anak-anak itu kan biasa kan ketika mau masuk untuk masuk itu kan ucap salam, keluar suruh salaman sama antum yang laki-laki, yang cewek nggak usah. Bawwabal Bukhari, al-Imam Al-Bukhari membuat bab takbilul yad, mencium tangan. Di antara yang diperbolehkan untuk dicium tangannya siapa? Mudarris, guru. Qala Syekh Al-Albani fi Sahih Al-Adabil Mufrad hasanul isnad, sanadnya hasan. Wa bawwabal Khatib fil Jami', Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam kitab Al-Jami' bab takbilu yadil muhaddits wa ra'sihi wa ainaihi, bab mencium tangan seorang muhaddits, ahlu hadis, guru, dan kepalanya serta kedua matanya. Cium tangan guru ya, saliman boleh, memang boleh. Jangan tuh dikit-dikit bid'ah itu udah kata dalilnya ya, jangan ekstrim pula lah. La yujad inda salaf, itu tadi kan kurang belajar ya. Boleh kepalanya tadi ya, karena kalau tangan taruhlah ya, kalau kepala tuh agak geli-geli dikit ya, misalkan kepala misalkan kan. Tapi di kalangan orang Arab biasa cium kening maksudnya tuh. Itu pernah dicium kawan kening, pernah orang Arab. Kalau dia terbaik kalau nyium, ada kamu kening, geli-geli. Wa awrada fi ba'dul athar, dan beliau Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan pada kitab tersebut sebagian athar. Kemudian qala Az-Zahabi rahimahullahu taala fi Siyar, berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Wa qala Muhammad ibnu Hamdun ibnu Rustum, berkata Muhammad ibnu Hamdun ibnu Rustum, sami'tu Muslima ibn al-Hajjaj, aku mendengar Muslim ibn al-Hajjaj. Siapa ini? Imam Muslim. Ja'a ilal Bukhari, dia datang kepada al-Imam Al-Bukhari. Faqal, dia mengatakan, da'ni, biarkan aku, uqabbilu rijlaika ya ustadzal ustadzin wa sayyidal muhadditsin wa tabibal hadits fi ilalihi. Luar biasa. Biarkan aku akan cium kedua kakimu, wahai ustadzal ustadzin, wahai ustadznya para ustadz, wa sayyidal muhadditsin, dan pemimpin para ahlul hadis, wa tabibal hadis, dan dokter hadis, fi ilalihi, dalam bidang ilal, ilmu ilal. Imam Bukhari dilaqabi oleh Imam Muslim sebagai apa? Tabibul hadis fil ilal, dokter hadis spesialis ilal. Nah itu bahasanya ya, dokter hadis spesialis ilal. Nah itu tadi. Qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa amma taqbilul yad, adapun mencium tangan, fa fil bab ahadits wa athar katsira, pada bab ini, pada permasalahan ini banyak hadis-hadis dan asar. Yadullu wa majmu'uha ala thubuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang keseluruhannya itu tadi menunjukkan akan sabitnya, validnya hal tersebut dari Nabi SAW. Fanara jawaza takbili yadil alim, maka kami berpandangan, kami berpendapat
bolehnya mencium tangan seorang alim idza tawaffarat asyurut al-atiyah, apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Bolehlah antum pengen cium tangan anak kalau terpenuhi syarat ini. Ya. Yang pertama, Allah yattakhidha adatan, jangan dijadikan kebiasaan tiap hari berciuman terus dengan tangan ustad. Kalau di sekolah tuh ngantri gitu ya, kalau zaman sekolah tuh antum kuliah saya itu enggak. SD biasanya anak SD SD dulu ya. Sebelum masuk kelas kan. Ibunya depan pintu biasanya kan. Salim. Amalah tiap hari jangan. Sekali-kali Jumat gitu kan. Tidak dijadikan Allah yattakhidha adatan, agar tidak dijadikan kebiasaan. Bihaitsu yatatabba al-alim ala madi yadihi ila talamidatihi. Yang mana sehingga yatatabba itu menjadi tabiat, terbiasa. Tatabbu itu menjadi tabiat bagi seorang alim untuk menjulurkan tangannya kepada murid. Difahami? Nah, ini juga ketemu murid langsung kita dan asalaman, ibu nyolanya orang kesalaman. Nah, ini tadi. Difahami? Nah, jangan sampai seperti itu. Anak di mana ya? Nah, jadi ketemu anak lancak ini dia anaknya nak salaman. Anak tidak legal anaknya. Karena dia terbiasa. Setiap ada disuruhnya cium tangan dia. Pernah pengalaman. Bukan sama guru, bukan. Saya itu sama orang tua. Karena terbiasa dusun-dusun kan kadang-kadang ketemu sudah wa yatatabba haula'i ala tabarruk bidzalik, dan muncul tabiat bagi mereka haula, yaitu murid-murid tadi, untuk bertabarruk bidzalik, dengan hal tersebut, dengan tindakan cium tangan ini tadi. Akhirnya apa? Kalau tidak cium tangan tak berkah kakek. Kualat belajar hari ini. Ya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa in qubbilat yaduhu, dikarenakan Nabi wa in qubbilat yaduhu, meskipun tangannya dicium, fa inna makana dzalika 'alan nadrah, sesungguhnya hal itu cuma sekedar nadrah, jarang-jarang. Kata Syekh Albani, Rasul pun kalaupun beliau dicium tangannya cuma jarang-jarang, tidak tiap hari. Masuk kelas dicium, balik dicium. Tak tahu pas balik tadi tangan guru tadi kapur galau. Kalau dicium nak ngepuk pakai buku. Ini tak boleh. Wa makana kadzalik, dan tidak seperti itu, ya. Jadi dulu Nabi SAW beliau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, fa inna makana dzalika 'ala nadra wa makana kadzalik, ya. Sesungguhnya dulu Nabi SAW cuma melakukannya sebagai bentuk jarang-jarang, wa makana kadzalik fala yajuzu ay yuj'ala sunnatan mustamirrah, maka wa makana kadzalik, sesuatu yang tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ma itu manafi ya. Wa makana kadzalik, dan yang tidak seperti itu, tidak seperti apa? Tidak tidak bisa menjamin dengan dia jarang-jarang atau tidak dijadikan kebiasaan, maka tidak diperbolehkan. Maknanya kalau selain dari kebiasaan maka tidak diperbolehkan. Difahami? Maksudnya ini kan yang pertama tadi kan disebutkan Allah yattakhid adatan, agar tidak dijadikan kebiasaan. Berarti kalau selain jarang-jarang yang dilakukan cuman kebiasaan terus, berarti apa? Fala yajuz, tidak diperbolehkan ayyuj'al sunnatan mustamirah, untuk dijadikan sebagai bentuk sunnah yang rutinitas. Kama huwa ma'lumun minal qawaid al-fiqhiyah, sebagaimana perkara yang maklum dari kaidah fiqhiyah. Sesuatu yang dilakukan oleh Rasul jarang-jarang tidak boleh dilakukan apa? Terus menerus. Difahami? Rasul melakukan cuman apa? Nadrah, jarang-jarang. Wa makana kadzalik, dan sesuatu yang tidak jarang-jarang
maka tidak boleh dijadikan mustamirrah. Difahami? Yang kedua, alla yad'u dzalika ila takabburil alim ala ghairihi wa ru'yatihi li nafsihi kama wal waqi' ma ba'dil masyayikh al-yauma. Yang kedua ketentuannya, agar yang demikian itu tidak mengajak kepada kesombongan seorang alim. Sombong, congkak ya, petatang peteteng ala ghairihi, terhadap orang lain. Wa ru'yatihi li nafsihi, dan dia merasa ingin dilihat ya terhadap dirinya tadi. Oh, dan murid-muridku cium kalau katanya tadi, buat dia takabur, tidak boleh. Kama huwal waqi' ma'a ba'dil masyayikh al-yaum, sebagaimana yang terjadi di sebagian masyayikh pada hari ini. Yang ketiga, alla yu'addi dzalika ila ta'tili sunnatin ma'lumah, agar yang demikian itu tidak mengantarkan kepada ta'til sunnatin ma'lumah, tidak mengantarkan kepada ta'til sunnatin ma'lumah, tidak mengantarkan kepada peninggalan atau tidak mengantarkan untuk meninggalkan sunnah yang sudah diketahui. Apa itu? Sudah maklum. Kasunnatil musafaha, salaman itu hukumnya sunnah, ya benar? Cium tangan hukumnya mubah, sunnah yang jarang-jarang. Sedangkan sunnah yang dianjurkan sekali adalah salaman. Kalau nyium kan tidak salaman, itu namanya musafaha, itu jabat ini. Kalau nyium kan itu tidak. Fa innaha masyru'atun bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa qawli. Jabat tangan itu disyariatkan dengan perbuatan Rasul dan juga dengan sabda Rasul. Wahya sababu tasaquti dzunubil mutasafihin, dan salaman itu merupakan sebab bergugurannya dosa orang-orang yang salaman. Kama ruya fi ghairi ma haditsin, kama ruya fi ghairi ma haditsun wahidun, sebagaimana yang diriwayatkan lebih dari satu hadis. Itu menerjemahkannya kama ruya fi ghairi ma haditsun wahid, artinya sebagaimana yang diriwayatkan lebih dari satu hadis. Fala yajuzu ilgha'uha min ajli amrin, ya, tidak boleh melepasnya, membiarkannya, menghilangkannya sunnah yang terus-menerus ini tadi, dikarenakan satu perkara, ahsanu ahwalihi annahu jaiz, yang paling baguslah kondisinya itu cuma sekedar sunnah. Difahami? Cuma sekedar jaiz, mubah, boleh. Jadi tidak boleh meninggalkan sunnah, sesuatu yang rutinitas, demi melaksanakan sesuatu yang paling mentoknya adalah cuma sekedar jaiz, boleh. Difahami? Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, lakinna takbilal aidi fala ba'sa bihi, akan tetapi mencium tangan itu tidak masalah. Wa ma la yakhruj an hadil ifrat wa ziyadah, selagi tidak keluar dari batasan ifrat wa ziyadah. Ifrat itu berlebih-lebihan, wa ziyadah ekstrim dan berlebihan. Wa taqbilul aktaf laisa aidan mazmuman, mencium aktaf, katifun aktaf, tahun aktaf, pundak, cium pundak, ya, mencium pundak bukanlah sesuatu yang tercela. Mana lagi cium pundak? Mungkin yang dimaksudkan beliau ini mu'anaqah, kayaknya yang aneh itu, nah, cing ya, cipika-cipiki gitu, mungkin yang seperti itu ya. Kalau nyium pundak kayaknya belum terdengar anaknya. Kalau kening iya orang Arab ya, tapi pundak tuh ini nanti kayaknya belum pernah dengar anak. Mungkin yang dimaksudkan beliau takbirul aktaf ini di sini mungkin
cipika-cipiki itu kita tadi mungkin itu juga ikhwan bagi musafir iyo, karena riwayat itu yang disebutkan banyak ketika safar, orang pulang dari safar ketemu orang yang baru pulang dari safar, boleh antum seperti itu dan termasuk sunnah. Adapun kalau bukan musafir tidak disunahkan. Tidak musafir itu misalkan, nah, dari ini dia di Bukit Mus'ab ini, ana tinggal di sini, kita ketemulah di suatu masjid, langsung kita cipika-cipiki, itu tidak disunahkan. Yang disunahkan apa? Salaman, jabat tangan. Makanya antum kurang ngamatin mungkin ya tindakan anak. Kalau di majelis anak jarang, bubar majelis tuh ada anak salaman, jarang anak salaman dengan ikhwan-ikhwan. Itu tidak katik dalilnya. Kata Syaikh, sunnahnya itu ketika bertemu, bukan ketika bubar. Bubar itu cukup assalamualaikum, tak ada jabat tangan. Ala kulli hal ya. Wa ala kulli hal kata beliau, indama ya'til insan min safar. Kalau ada seseorang pulang safar fala ba'sah ya, ndak masalah, ndak mengapa, ayuqabbil hamatahu wa jabhatahu ya, dicium pundaknya, keningnya ya. Wa kadzalika bi aktafihi, ya pundak tadi ya. La yadur, tidak masalah. Apa hama itu? Coba lihat di kamus apa? Bahu bukan. Jabah itu jidat, dahi. Atau sama be? Hah? Kepala? Sama. Hama barit sama, jabah itu dahi sama. Fala ba'sa yuqabbil hamatahu wa jabhatahu. Tidak masalah dia mencium keningnya, itulah. Atau ubun-ubunnya. Hama itu bisa diartikan ubun-ubun, jabah tadi kening ya. Wa kadzalika bi aktafihi, demikian juga mencium pundak tadi, bahu. La yadur, tidak masalah, tidak madarat. Illa idza qadha dzalika inhinaan, kecuali apabila hal yang demikian itu menuntut untuk kita bongkok, maka jangan. Difahami? Jadi kalau nak ciuman itu tidak masalah. Namun kalau menuntut untuk membongkok, ya jangan. Faham? Dia lagi duduk, jadi kita nak mau anakoh harus membongkok dulu, maka itu jangan. Qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi, taqbilu yadi ar-rajuli, mencium tangan seseorang, li zuhdihi, dikarenakan kezuhudannya, wa salahihi, kesalehannya, au ilmihi, atau dikarenakan ilmunya, au syarafihi, atau dikarenakan kemuliaannya, au siyanatihi, atau dikarenakan penjagaan dia terhadap agama tadi, au nahwi dzalik minal umur ad-diniyah, atau yang semisal itu dari perkara-perkara agama, la yukrah bal yustahab, tidak dinyatakan makruh, bahkan hukumnya disunnahkan. Fa in kana liginahu au syaukatihi au jahihi inda ahli dunya fa makruhun syadidul karohah. Kalau mencium tadi ya karena kan kekayaan dia, ini aja yang berduit ini, maklum lah dia cium tangan, ngapuk yang berduit, kaki kalau tidak dicium tak dapat duit kita. Au syaukati, atau dikarenakan syaukah itu kekuatan dia, punya power, orang punya power. Syaukah itu artinya duri, atau dikarenakan powernya dia, maklum lah apa mungkin karena dia mungkin orang disegani di kampung tadi. Au jahi, atau kedudukannya karena dia punya jabatan Kapolda misalkan. Indah ahli dunia, di kalangan ahli dunia, fa makruhun syadidul karoha, maka hukumnya makruh dengan makruh yang sangat.
Wa qala Abu Sa'id Al-Mutawalli la yajuz. Bahkan Abu Sa'id Al-Mutawalli menyatakan tidak boleh kalau cium-ciumnya orang yang punya kedudukan duniawi. Kecuali kalau orang yang punya kedudukan agama, maka tidak masalah. Difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.